Sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita akan membuat titik awal kita mengerjakan gambar isometri ini, kita mulai dari titik bagian bawah. Baiklah, untuk hal yang pertama kita perhatikan dalam menggambar isometri ini, itu adalah merubah tampilan dengan menggunakan perintah DS. Di sini adalah drafting setting, kemudian kita rubah dari rectangular snap menjadi isometri snap. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah line, L, spasi, atau enter. Kita klik di sembarang tempat, kemudian kita bisa mengklik F8. Yang tujuannya agar garis bisa bergerak sesuai sudut-sudut istimewa. Tinggal kita mengganti dengan F5. Dimana di sini satu kotak itu kita anggap 10 mili, maka kalau di 5 kotak menjadi 50 mili. Kemudian kita klik F5, kita arahkan kursornya ke atas, itu adalah 20 mili, ke bawah itu adalah 50, kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita bisa melanjutkan ke sisi bagian belakang dengan mengklik F5, kemudian ke belakang itu adalah 60, kemudian ke atas itu adalah 20, kita akhiri ke titik endpoint. Kemudian kita buat garis bantu di sini itu adalah sejauh 20. Kemudian, mohon maaf, kita arahkan kursornya ke sisi bagian sebelah kanan atas dengan mengklik F5, kemudian isi 20. Kemudian kita arahkan kursornya ke atas itu menjadi 50. Kemudian kita arahkan ke kanan itu adalah 10. Kemudian kita endpoint kan. Ini kita hapus, kemudian kita klik perintah line, kemudian kita endpoint kan. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini kita tinggal kita hapus, maka gambar kita di sisi bagian depan telah selesai. Kemudian untuk mempercepat dalam proses penggambaran ini, kawan-kawan bisa menggunakan perintah line ini, kemudian kita kopikan ke sisi bagian belakang. Begitu juga di sisi bagian atas, kita copy, kita pindahkan ke sisi bagian atas. Kemudian garis ini bisa kita kopikan, itu sejauh, kalau kita lihat di sini, itu adalah sejauh 20 mili. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus, kemudian dari atas garis lurus, kemudian ini kita buat garis lurus ke bagian atas, itu adalah sejauh 20 mili, kemudian ke samping itu adalah 10, kita akhiri ke titik bagian atas. Kemudian garis ini bisa kita gunakan juga perintahkan, kita copy ke sisi bagian bawah. Kemudian berapakah jarak ini? Kalau jarak ini kita ambil, maka kita melihat di sini adalah ke sisi bagian atas itu adalah 10, 20, 30. Maka kita buat garis bantu di sini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menggunakan perintah CO. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian atas, kemudian kita isi 10. Maka dapatlah terjadi perpotongan garis. Garis ini yang akan kita manfaatkan untuk menarik garis lurus. Jadi ini kita tarik garis lurus, kemudian kita trim. Kita trim semua garis yang tidak kita perlukan, dan garis bantu ini kita hapus. Kemudian untuk mempermudah ini tinggal kita kopikan, kita pindahkan ke sisi bagian kanan atas, kemudian kita trim. Kemudian baru kita lanjutkan tarik garis lurus ke sisi bagian endpoint ini. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai, tinggal kita beri H. Kemudian di sini kita rubah H di sini, itu kita rubah dalam bentuk arsiran. Ini sudut skalanya kita perbesar menjadi 10. Oke, kemudian ini kita jadikan 20, kita perbesar lagi, kemudian di sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Maka gambar pertama dari latihan kita sudah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang kedua dengan menggunakan di sisi bagian bawah. Ini kita tarik garis ke atas itu sejauh 60 ke atas, itu kita klik F5, itu adalah 20, ke bawah itu adalah 60, kemudian kita endpoint kan. Kemudian ke sisi bagian sebelah kiri atas itu adalah 60, ke atas 20, kita endpoint kan.
Kemudian kita buat garis dari titik ini itu adalah 10 ke sisi bagian atas. Mohon maaf, ke sisi bagian kanan. Kita klik F5, ini adalah 10. Kemudian kita klik ini adalah 10. Maka ini adalah titik tumpuan kita. Kemudian kita arahkan kursor kita itu adalah 40. Kemudian kita escape. Begitu juga garis ke sisi kiri bagian atas itu sejauh 40 mili. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan garis lurus ke atas itu sejauh, ini kita hapus dulu garis bantunya agar tidak membingungkan, 1, 2, 3. Kita klik garis lurus, ini kita klik F5 itu adalah 30. Kemudian ke kanan ini adalah 40. Kemudian kita endpoint kan ke sini, begitu juga di sisi bagian sebelah kiri, kita klik F5, 40 kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 20 ke sisi bagian atas. Di sini kita buat ke atas, di sini adalah 20. Kemudian F5 ke kanan. Kalau kawan-kawan hitung, ini adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini 60. Kemudian ke atas itu adalah 20. Kemudian mohon maaf, ini kita klik ke sisi bagian atas itu adalah kita sudah bisa menyelesaikan ini. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian kiri terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Ini tinggal kawan-kawan klik, kemudian kita trim. Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri. Kita klik, kemudian kita trim. Maka kalau gambar di sisi bagian bawah sudah selesai, kemudian kita lanjutkan di sini kita membuat line ke sisi bagian atas. Ini F5 itu adalah 20. Ke kanan itu adalah 60. Kemudian ke bawah itu adalah 20. Kita akhiri di sini. Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri. Kita klik F5, kemudian di sini adalah 60. Kemudian ke bawah 20, kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus ke sisi bagian kanan. Itu adalah 60. Kemudian kita endpoint kan. Nah, kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah hampir selesai. Tinggal kita membuat di sisi bagian atas. Kalau untuk membuat sisi bagian atas, kita hanya mengarahkan kursor kita isi 20, kemudian ke bagian kanan kiri atas itu adalah 20, baru kita buat ini adalah 20, ke sini adalah 20, ke bawah itu adalah 20, kemudian kita endpoint kan. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus. Maka gambar yang kita buat sudah selesai. Tinggal kawan-kawan beri hatch. Ini kita kasih hatch, ini hatch. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah selesai. Tinggal kawan-kawan ingin membuat rektangulernya. Oke, ini kita kopikan. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian yang gambarnya kita geser ke sisi bagian bawah. Oke, kemudian maka gambar kita sudah selesai. Kemudian kita jangan lupa kawan-kawan mengembalikan ke settingan awal dengan mengubah menjadi rectangular snap. Maka gambar kita sudah selesai dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.